Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Mushola Nurul Ummah. Nurul artinya cahaya, Ummah artinya ibu-ibu. Pantas ibu-ibu semuanya bercahaya. Kalau bahasa sekarang glowing. Bapak-bapak juga tidak ketinggalan. Wajhun malihun, wajahnya seperti penduduk surga. Mudah-mudahan besok benar-benar bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah datang 3 orang pendeta Yahudi. Satu dari Bani Qainuqa, satu dari Bani Nadir, dan satu lagi dari Bani Quraidah. Bertiga mengajukan pertanyaan dan berjanji, "Ya Umar, bukankah engkau seorang khalifah setelah Muhammad dan Abu Bakar?" "Benar, sekarang aku yang berkuasa. Aku punya banyak masalah dan aku butuh jawabanmu," kata 3 pendeta ini. "Kalau engkau bisa menjawab, aku akan masuk Islam seketika. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, maka aku tidak akan mengakui kalau Muhammad adalah nabi yang terakhir dan Islam bukan agama yang sempurna." Ini tantangan dari 3 orang Yahudi. Kira-kira bisa dijawab betul Bapak Ibu? Belum cerita loh. Kalau lihat wataknya orang Yahudi sampai sekarang, yang sekarang sedang menjajah Palestina, ora bakalan Bapak Ibu. Tapi kita diam dulu kisahnya. Maka Umar segera mempersilahkan kepada pendeta ini untuk mengajukan permasalahan-permasalahannya. Tampillah pendeta yang pertama dan bertanya kepada Umar, "Ya Umar, jawab pertanyaan-pertanyaan saya. 1. Kapan pintu langit dikunci? Yang kedua, kapan pintu langit mulai dibuka? Yang ketiga, tunjukkan kepadaku kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Yang keempat, tunjukkan kepadaku jenis makhluk yang bisa memberikan peringatan, tapi bukan dari golongan jin dan bukan pula dari golongan manusia. Dan yang kelima, sebutkan 5 makhluk yang lahir bukan dari induknya." Mendapat 3/5 pertanyaan ini, Umar menangis terseduh-seduh dan mengatakan, "Bagiku tidak ada masalah kalau aku malu dan aku tidak bisa menjawabnya." Maka 3 pendeta ini senang, girang, dan berlompat-lompatan. Kayak anak kecil di zaman sekarang jingkrak-jingkrak, seolah-olah berhasil tidak jadi masuk Islam. Dan mereka mengatakan,
masuk Islam. Sorry ye. Umar menangis terseduh-seduh. Ajudannya Umar bernama Salman, yang dulu pernah menjadi sahabat Nabi. Mendengar majikannya tidak bisa menjawab, Salman mencoba menawarkan. Salman aslinya Persia, Bapak Ibu, bersahabat dengan Nabi setelah tidak cuma pindah-pindah partai, tapi juga pindah agama. Nah, bersama Nabi masuk Islam dan mengatakan kepada pendeta, ya para pendeta Yahudi, akan aku tunjukkan orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Tunggu sebentar. Kata pendeta, silakan panggil orangnya. Maka Salman segera menuju rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah salam, ya Ali, tolonglah Umar, tolonglah Amirul Mukminin. Emang ada apa? Ada masalah. Umar tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para pendeta Yahudi. Baiklah, maka Ali segera bergegas berangkat menuju istana Umar dengan menggunakan sorban. Dan bertemulah dengan para Yahudi tadi. Wahai para Yahudi, gerangan apa yang engkau sampaikan kepada khalifah? Masalah-masalah apa yang tidak bisa dijawab? Kata pendeta, iya Ali, segeralah menjawab. Satu persatu pertanyaan dijawab segera, tidak perlu menunggu pertanyaan yang lain. Kata Ali, janji dulu. Apa janjinya? Sama dengan tadi. Kalau aku bisa menjawab, pastikan kamu segera masuk Islam. Siap, kata pendeta tadi. Maka pendeta yang pertama mulai bertanya satu persatu sama dengan pertanyaan yang diajukan kepada Khalifah Umar tadi. Apa yang pertama? Ya Ali, kapan pintu langit mulai dikunci? Ali senyum dan menjawab, pintu langit mulai dikunci ketika orang mulai berbuat syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Kapan saja, di mana saja setiap orang mulai berbuat syirik, meyakini adanya kekuatan lain selain Allah, sangat bergantung pada selain Allah, itulah yang namanya syirik. Dan sejak itu pintu langit tertutup. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berbuat syirik akan tertolak dan tidak bisa masuk ke dalam pintu langit karena kuncinya tertutup rapat gara-gara oleh perbuatan yang namanya syirik. Ada lagi pendeta yang kedua. Kapan pintu langit mulai dibuka? Ali menjawab, bacalah syahadat. Maka semenjak orang menyebutkan, bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pintu langit akan terbuka. Amal kebaikan apapun, walaupun sekecil bidhi zarah, akan diterima oleh Allah, karena Allah membuka pintu langit lebar-lebar bagi siapapun yang bersaksi kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua terjawab. Yang ketiga apa, Bapak Ibu? Yang ketiga, ya Ali, tunjukkan kepadaku kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Ali senyum dan menjawab, kuburan yang bisa berjalan penghuninya tiada lain adalah ikan paus atau ikan hiu atau ikan nun, dan di dalamnya ada penghuninya yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus dengan kuburannya yang bernama ikan 40 hari mengarungi 7 samudra. Itulah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Yang keempat apa, Yahudi? Tunjukkan sebuah makhluk yang dapat memberikan peringatan kepada bangsanya, tapi bukan dari bangsa jin dan bukan pula dari bangsa manusia. Siapa itu?
jawaban Ali adalah semut. Semutnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi Sulaiman melakukan inspeksi di luar kota, sampailah di lembah semut. Semua semut lari kocar-kacir. Pimpinannya mengatakan, "Wahai rakyatku, masuklah semuanya ke dalam lubang. Ini Sulaiman akan lewat dengan bala tentaranya." Sementara Sulaiman tidak menyadari kalau di sini ada bangsa semut. Maka semua masuk ke dalam liang mencari selamat. Dan semut inilah yang mampu memberikan peringatan kepada bangsanya. Jadi kalau semut saja bisa memberikan peringatan kepada rakyatnya, mestinya pimpinan kita juga mampu memberikan peringatan kepada rakyatnya, bukan rakyat yang memberikan peringatan kepada pimpinannya. Naudzubillah min dzalik. Yang keberapa Bapak Ibu? 4 G. Satu lagi ya Ali, tunjukkan 5 makhluk yang lahir tanpa ibu. Wah, kalau itu di zaman sekarang banyak. Tapi bukan zaman sekarang, ini dulu. Ali menjawab, yang pertama Nabi Adam. Siapa ibunya Pak? Nggak ada. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Itulah keistimewaan Nabi Adam dibanding nabi-nabi lain yang melalui proses reproduksi. Yang kedua siapa? Istrinya. Hawa juga lahir bukan dari induknya. Hawa diciptakan setelah Adam berusia 133 tahun. Jadi tidak bersamaan. Maka Bapak Ibu, kalau kita berumah tangga, pun terlanjur ya. Anak-anak kita kalau cari menantu, kalau mau meniru Nabi Adam, jaraknya antara suami dan istri 133 tahun. Walatuh banget. Ya ini gambaran saja Bapak Ibu. Karena umur Adam kan 1000 tahun aslinya. Adam itu aslinya umurnya 1000 tahun. Setelah diciptakan, malaikat tunjukkan, ya Adam, inilah anak-anakmu besok. Inilah cucu-cucumu besok. Yang menjadi nabi ada 124.000. Yang menjadi rasul 313. Ketika Adam melihat, ada yang bercahaya, ada yang kelap-kelip. Lalu tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, anakku siapa itu yang kelap-kelip? Jibril mengatakan, itu besok cucumu yang menjadi nabi. Namanya Nabi Daud. Adam bertanya, berapa umurnya? 60 tahun. Kata Adam, kasihan. Ambillah umurku, kasihkan kepada Daud. 40 tahun. Maka Daud berusia 100 tahun. Adam tadinya 1000, dikurangi 40 tinggal berapa? 960 tahun. Jadi umurnya Nabi Adam dikurangi, umurnya Nabi Daud ditambah. Bapak Ibu pengen ditambah apa dikurangi? Tambah. Saniki pinten? 60 tambah 40 100 kuat mboten? Malah ngrepoti mangke. Yang kedua, yang ketiga, makhluk apa yang lahir tanpa ibu? Yang ketiga adalah Nabi Isa. Ada ibunya, tapi tidak dilahirkan sendiri. Artinya tidak dibantu oleh seorang ayah. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang keempat? Untanya Nabi Soleh keluar dari batu besar. Dan nanti Bapak Ibu ketika menjelang datangnya hari kiamat, sebagai tanda diantaranya adalah munculnya kembali untanya Nabi Soleh. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ularnya Nabi Musa yang keluar dari tongkatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular. Ular lahir tidak dari induknya, tidak dari ibu, tapi dari sebuah tongkat. Itulah 5 jenis makhluk yang lahir tanpa ibu. Setelah mendengar jawaban ini, maka sesuai dengan janjinya, pendeta yang pertama ini seketika membaca syahadat dan masuk Islam. Bahkan memuji Ali, ya Ali, betapa cerdasnya engkau.
dari mana engkau bisa menjawab? Ali menjawab, tiada lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan, Rasul dulu pernah mengajariku 1000 ilmu, dan setiap satu ilmu bercabang sampai 1000 lagi. Itulah ilmu yang Rasul ajarkan kepadaku. Bahkan Rasul mengatakan, ilmuku adalah kotaku, ilmuku sebanyak kotaku, dan Ali adalah pintu gerbangnya ilmu. Itulah hubungan Rasul dengan Sayyidina Ali. Bapak Ibu, ini baru satu pendeta, masih ada 2 lagi. Ngenjang maling ya? Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin.